Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Widiansi dengan NIM 11036200045. Saya berasal dari program studi manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi nih mengenai materi standar nasional pendidikan. Nah, materi ini tuh sangat bermanfaat banget nih buat kalian, terutama untuk kalian siswa kelas 12 yang nantinya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi buat teman-teman nih yang mau berminat dalam bidang pendidikan, harus paham betul nih terkait materi ini. Baik, langsung aja yuk ke materinya. Apa sih standar nasional pendidikan itu? Nah, teman-teman yang tahu boleh banget nih kasih pendapat kalian mengenai pengertian dari standar nasional pendidikan. Nah, benar banget nih teman-teman. Standar nasional pendidikan itu merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai dasar acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. SNP disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, teman-teman, udah tahu nih pengertian dari Standar Nasional Pendidikan? Baik, selanjutnya itu, apa sih fungsi dan tujuan dari standar nasional pendidikan itu sendiri? Nah, yang pertama, ada sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Dan yang kedua, itu untuk memberikan jaminan pendidikan nasional yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selanjutnya yang ketiga, diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kehidupan nasional dan global. Oke teman-teman, kita udah tahu nih pengertian dan fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan. Selanjutnya, ada komponen standar nasional pendidikan. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan. Apa sih standar kompetensi lulusan itu, teman-teman? Yuk yang tahu boleh banget nih kasih pendapatnya. Nah, bener banget nih teman-teman. Standar kompetensi lulusan itu merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, dalam dimensi sikap. Dimensi sikap ini merupakan peserta didik itu harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkarakter, jujur dan juga peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati, sepanjang hayat, dan juga sehat jasmani dan rohaninya. Oke, yang kedua yaitu ada dimensi pengetahuan. Oke, dimensi pengetahuan ini lulusan itu harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif gitu. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan juga kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan juga humaniora. Oke, yang ketiga itu ada dimensi keterampilan. Di dalam dimensi keterampilan ini, lulusan itu harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, dan juga mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Wah, keren banget ya dimensi-dimensi ini. Oke, lanjut aja. Yang kedua itu ada standar isi. Nah, standar isi itu merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan juga tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan gitu pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi itu dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan juga karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Standar isi itu dijabarkan sesuai dengan mata pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan nih teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada standar proses.
Apa itu standar proses? Standar proses ini merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, teman-teman. Pada standar proses, prinsip pembelajaran itu sangat ditekankan gitu, dan hal tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran mulai dari perencanaan, yaitu yang mencakup dari penyusunan silabus dan juga RPP. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran, ini yang meliputi persyaratan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan juga pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada penilaian hasil pembelajaran. Ini dengan penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik. Selanjutnya kemudian ada pengawasan proses pembelajaran, yaitu pengawasan proses pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala, teman-teman. Wah, sampai sini udah paham ya, teman-teman, mengenai standar proses. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya ada standar penilaian nih, teman-teman. Standar penilaian itu adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, kemudian instrumen, dan juga penilaian gitu hasil belajar peserta didik nih, teman-teman. Di dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan itu disebutkan bahwa penilaian pendidikan itu terdiri dari yang pertama, ada penilaian hasil belajar oleh pendidik. Nah, penilaian ini itu bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan juga perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Bentuknya itu bisa dari penilaian bentuk ulangan, kemudian penugasan, atau bentuk lainnya nih, teman-teman. Kalian pasti udah tahu banget nih penilaian yang satu ini, karena kalian sebagai peserta didik pasti mengalami yang namanya ulangan, ya kan, teman-teman, ataupun guru kalian memberikan tugas, itu termasuk dalam penilaian ini nih, teman-teman. Oke, yang kedua itu ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Nah, penilaian ini tuh bertujuan untuk menilai nih pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ini dilakukan melalui ujian sekolah nih. Biasanya kalian waktu kelas 6 atau nanti ya kalian kan udah kelas 12 nih, kalian akan dapat nih ujian sekolah gitu. Kemudian yang ketiga ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, penilaian ini tuh bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi kalian gitu secara nasional gitu pada mata pelajaran tertentu, baik ujian nasional ataupun bentuk lainnya nih kayak asesmen yang jadi perubahan dari UN gitu kan ya, teman-teman. Oke, sampai sini kalian udah punya gambaran lah ya, paham tentang apa sih standar penilaian itu. Nah, kita lanjut aja. Ini ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, apa sih standar pendidik dan kependidikan itu, teman-teman? Standar pendidik dan tenaga kependidikan itu merupakan kriteria mengenai pendidikan, penjabatan, dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam suatu jabatan gitu. Kalau pendidik itu kan guru ya, sebagai pemegang peran penting gitu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau tenaga pendidikan itu pada tingkat pendidikan dasar, menengah, itu terdiri dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan juga tenaga laboratorium nih, teman-teman. Sampai sekarang kalian tahu kan ya bedanya pendidik itu apa sama tenaga pendidikan itu apa. Nah, udah tahu bedanya. Lanjut, standar pendidik dan tenaga pendidikan itu tertuang dalam berbagai peraturan nih, teman-teman. Di antaranya yang pertama ada Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah nih, teman-teman, yang berisi mengenai kualifikasi serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan juga pengembangan serta kompetensi sosial nih, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah.
ini berisi mengenai kualifikasi serta standar yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, kemudian supervisi, serta sosial. Wah, banyak banget ya kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Kemudian yang ketiga itu ada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar guru. Itu kualifikasi guru, itu yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan juga profesional. Lanjut, Permendiknas nomor 24 tahun 2008 itu berisikan mengenai kualifikasi tenaga administrasi sekolah. Ada apa aja sih teman-teman? Yang pertama, kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan juga manajerial nih teman-teman. Baik, selanjutnya ada Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Nah, ini berisi mengenai tenaga perpustakaan itu harus memiliki kompetensi manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, serta pengembangan profesi. Nah, yang terakhir itu ada Permendiknas nomor 26 tahun 2008, standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah tenaga laboratorium nih teman-teman. Itu harus memiliki kompetensi kepribadian, sosial, administrasi, dan profesional. Wah, mirip-mirip ya teman-teman standar yang harus dimiliki gitu oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Dicatat nih teman-teman buat teman-teman yang ingin nantinya akan berkecimpung di dunia pendidikan untuk jadi guru ataupun untuk jadi tenaga kependidikan nih teman-teman. Oke, lanjut aja. Selanjutnya itu ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini merupakan kriteria gitu mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lainnya itu yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, setiap tingkat satuan pendidikan itu memiliki kriteria minimum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang. Seperti pengaturan mengenai jumlah minimal nih yang dapat dilayani dari tingkat SD minimal itu 6 rombongan belajar gitu atau rombel. Nah, sampai tingkat SMP dan SMP itu minimal 3 rombel nih teman-teman. Oke, lanjut. Untuk standar sarana dan prasarana itu yang pertama harus ada ruang kelas nih teman-teman ya kan kalau belajar nggak mungkin nggak ada ruang kelasnya kan ya teman-teman. Kemudian kedua ada ruang perpustakaan, selanjutnya ada laboratorium, IPA, bahasa dan juga komputer, kemudian ada ruang pimpinan, selanjutnya ada ruang guru, ruang beribadah, ruang UKS, toilet, tempat bermain atau berolahraga, ruang konseling, ruang tata usaha, dan yang terakhir harus ada ruang organisasi kesiswaan nih teman-teman. Coba dicek sekolah teman-teman udah ada belum nih sarana dan prasarana ini? Harus ada dong teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nah, teman-teman, yang ketujuh itu ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Nah, untuk pembiayaan pendidikan ini terdiri atas biaya investasi, itu untuk biaya penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian kedua ada biaya operasi, ini untuk gaji pendidik dan tunjangan dan lainnya. Yang ketiga ada biaya personal, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan mengenai standar pengelolaan itu tertuang dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007.
tentang standar pengelolaan pendidikan yang meliputi adanya perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, kemudian pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajemen, serta adanya penilaian khusus, yaitu keberadaan sekolah atau madrasah yang pengelolaannya itu tidak mengacu kepada SNP, itu dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP sendiri. Oke, tadi itu udah kita bahas nih mengenai standar dalam SNP. Ternyata ada 8 ya teman-teman. Harus dicatat nih teman-teman biar kalian ingat. Oke, selanjutnya itu ada strategi pemenuhan standar nasional pendidikan. Tadi kan udah tahu nih standarnya apa aja. Nah, gimana sih biar sekolah itu bisa mencapai standar nasional pendidikan tersebut gitu teman-teman. Nah, yang pertama itu ada pemenuhan standar isi itu bisa dilaksanakan melalui pengembangan dan pemberlakuan kurikulum 2013 sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua itu bisa dengan meningkatkan kualitas dan kelengkapan perangkat pembelajaran kayak RPP dan juga bahan ajar. Kemudian yang ketiga itu bisa kalau untuk kompetensi lulusan itu bisa dengan pengkajian atau pemetaan SKL Satuan Pendidikan. Kemudian yang keempat, untuk pemenuhan standar ketenagaan pendidik dan tenaga pendidikan itu bisa melalui optimalisasi nih tenaga pendidikan yang ada gitu di sekolah tersebut. Kemudian yang kelima, untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana itu bisa dilaksanakan dengan optimalisasi penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam, untuk pemenuhan standar pengelolaan itu dilakukan nih optimalisasi untuk seluruh sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pemenuhan pembiayaan itu bisa dilaksanakan dengan optimalisasi seluruh dana yang diterima oleh sekolah, entah itu dari APBN ataupun dari sumber lainnya. Kemudian yang kedelapan ada pemenuhan standar penilaian, itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kelengkapan perangkat penilaian. Oke. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan materi mengenai standar nasional pendidikan? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak nih teman-teman yang udah menyimak. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian nih tentang standar nasional pendidikan di Indonesia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.